Nama saya Foni. Kita hari ini mau bikin bread butter pudding. Mungkin kalian pernah dengar bread butter pudding? Ini simple banget resepnya. Dan ini tuh bisa kayak kalian temuin di rumah kalian barangnya. Cuma telur, susu, roti, gula sedikit. Mungkin yang kalau suka pakai kayu manis kita bisa tambahin kayu manis dan raisin. Tapi ini opsional. Terus bedanya kita kali ini bikin bread butter pudding yang untuk lactose intolerant. Apa sih lactose intolerant? Lactose intolerant itu bagi orang yang punya alergi sama susu dari sapi. Jadi kita akan bikin dari susu dari soya, dari kedelai ya. Nah, sebelum kalian memulai, mungkin kalian bisa pastikan roti kalian itu mungkin gluten kayak lactose free ya, which is ya nggak ada susu kalau kalian memang alergi sama susu gitu. Karena banyak roti tawar yang mengandung susu juga, tapi ada juga roti tawar yang pakai air doang, nggak pakai susu dalam pembuatan si roti tawar ya. Mungkin kalian bisa double check dulu ketika kalian mau beli ini ada kandungan susu atau tidak gitu. Atau dia mungkin pakai susunya susu almond, susu soya ya, itu kalian bisa double check dulu sama si bakernya. Di sini ini udah ada preparannya yang saya sudah siapin. Kalian boleh pakai loyang apapun atau muffin. Loyangnya muffin itu juga boleh. Ini gula. Gulanya itu sekitar 200 gram untuk 1 liter. Tapi karena saya si susunya ini sudah manis, jadi aku cuma pakai dikit, ini cuma sekitar 20 gram. Ini rotinya udah aku potong-potong. Jadi rotinya itu pinggiran roti tawar, dari roti tawar. Pinggirannya kalian potong, terus tinggal dipotong jadi segitiga. Jadi dari roti seperti ini, roti tawarnya. Kalian potong pinggirannya, terus kalian potong bagian sininya setengah, setengah lagi bisa, atau kalian mau potong square. Jadi square gini, terus potong gini. Hasilnya kalau square jadi kayak gini. Kalau yang ini segitiga kayak gini. Dari hasil ini. Tuh. Terus ini susu soya. Ini yang punya saya kerjain 350 ml susu soya ya. Terus ini raisins. Ini sekitar 50 gram raisins dan 3 biji telur dan sedikit mentega. Cinnamon powder untuk perasanya, dan siapin bowl, whisk and spatula. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi kalian siapin dulu si bowlnya dan si whisk. Sebelum itu, jadi kalau misalnya kalian ngerjain 1 liter susu, kalau misalnya kalian kerja 1 liter susu berarti telurnya 10 biji, gulanya 200 gram. Tapi gula ini opsional, kalian bisa kurangin jadi 150 gram biar nggak terlalu manis. Sesuai kalian. Biasa sih sekitar 1 liter tuh biasa 150 sampai 200 gram itu yang standarnya. Kalau kalian nggak suka ya dikurangi lagi juga boleh, tergantung kalian sukanya gimana nih manisnya gitu. Telur ya kurang lebih 10, karena saya pakai 350 ml susu soya. Telurnya saya cuma pakai 3 ya, 3,5 lah gitu ya. Pertama adalah masukin si telur. Aku sih cuma pakai 20 gram doang si caster sugarnya atau gula pasirnya. Kalau ini kan saya kan pakainya cuma 20 gram ya. Kalau misalnya kalian 1 liter itu berarti gulanya kan 200. Kalau misalnya kalian cuma pakai 500 ml susu, berarti itu dibagi 2 aja. Berarti si gulanya jadi cuma 100 gram atau 75 gram, tergantung kalian gitu ya. Nah, terus si susu ini kita masukin deh ke telur ini. Terus cinnamon powder. Kalian bisa tambahin cinnamon powder sekitar kayak 2 teaspoon mungkin. Kalau tidak suka sama kayu manis, ini opsional ya. Nah,
Terus kalian juga bisa tambah zest dari jeruk. Itu bikin harum banget. Terus kulitnya di grater, harum dari kulit jeruk itu harum banget dan enak gitu. Nah, kalian bisa masukin ke sini ya. Kalau kalian punya jeruk gitu, sunkist, kayak sunkist sih biasanya. Kalau jeruk hijau sih biasanya nggak seharum sunkist ya, kalau dijadiin buat ini lebih pahit. Oke, nah sekarang si roti yang tadi yang sudah dipotong-potong ini kita akan tata di sini. Kalau kalian punya strawberry jam atau orange jam, orange marmalade, kalian bisa apply dulu si orange-nya di sini, orange marmalade-nya. Baru kalian taruh rotinya di atasnya, ditata. Rotinya semua full cover the mold. Lebih enak lagi kalau roti ini tuh kalian pakai roti brioche. Kalian bisa cari di toko roti brioche itu roti yang full butter. Banyak banget butternya. Itu enak banget kalau dijadiin ini. Oke. Nah, ini kan. Terus kalian sprinkle ini raisin sedikit. Terus si adonan yang tadi yang udah jadi itu kalian saring dulu ya. Jadi kalian saring. Saya sih pakai penyaring kecil juga nggak apa-apa sih. Kalau apapun yang kalian punya gitu kalian saring. Buat apa sih? Nah, karena kadang kan si telurnya itu masih suka menggumpal ya. Jadi kayak ada garis-garis telur gitu loh. Nah, itu tuh kalau nggak disaring nanti hasilnya jadi kayak telurnya tuh karena kayak nggak menyatu gitu loh. Jadi kayak, kebayang gak sih kalau misalnya kalian masak telur terus ada garis-garis putih dari putih telurnya itu. Nah kayak gitu jadi kan jelek kan. Oke. Aku akan kasih si mentega ini dikit. Kayak dikit-dikit. Aku akan kasih dikit-dikit. Buat apa sih ini? Supaya harum. Masukin deh si adonan yang tadi yang sudah disaring. Kita masukin. Lagi di atasnya biar tebal. Tapi kalau cuma satu lapis ya dibanyakin aja si adonan itu, jadi rotinya nggak terlalu banyak sih. Jadi kayak puding. Kasih si mentega, adonannya habisin. Udah deh. Ini kalian press si adonannya biar si susunya itu meresap ke si roti, biar nggak kering rotinya nanti kalau di bake. Kalau kalian ada zest yang tadi orange, kalian bisa taburin lagi gitu di atasnya. Jadi udah jadi kayak gini. Terus sebelah ini setelah ovennya panas 180 derajat, kita masukin deh ini dan di bain marie. Bain marie itu traynya nanti dikasih air jadi supaya si ininya tuh ke steam. Oke deh. Dan tadi yang punya kita udah jadi tuh kita aluminium foil supaya si steamnya itu meresap ke dalam si puding kita ya. Jadi ini dipanasin di 180 derajat. Oke. Panasnya atas bawah ya. Atas bawah. Masukin deh. Itu udah dikasih air ya. Itu kita tunggu. Nah, buat sausnya kita akan bikin saus buat si pudingnya. Ini kuning telur 2 biji,
ini gula sama vanila bubuk karena saya tidak ada vanilla essence. Kalau kalian ada vanilla essence, kalian bisa kasih vanilla essence. Terus ini susu. Kalau kalian masih punya susu soya, kalian pakai susu soya. Tapi ini saya pakai susu biasa buat sausnya. Oke. Pertama kita masukin si kuning telurnya. Setelah kalian masukin ini harus langsung di-whisk ya. Soalnya kalau nggak langsung di-whisk dia akan si gula akan mateng nih. Matengin si kuning telurnya gitu. Jadi kalian whisk langsung. Terus jadi kalian masak si susunya sampai nanti agak-agak berasap dikit gitu. Steaming itu sekitar 80 derajat. Cuma sampai hangat doang sih. Jadi ini kan tadi telur sama gulanya. Ini si susu yang hangat. Kita akan lahan-lahan tapi lanjut terus gitu loh. Terus kita tempel ini namanya. Jadi supaya si telurnya nggak langsung matang pas kita masukin si susunya. Nah, kita campur nih. Kita balikin lagi ke si panci atau pot. Kalau kalian punya pot gede lebih bagus sih, tapi saya nggak punya. Kalau kalian punya pot lebih bagus, tapi panci juga nggak apa-apa. Lalu kita masak lagi sampai dia akan mengental. Tahu sausnya matang nanti ketika it reach 80 to 85 degree Celsius gitu. Jadi pudingnya tuh jadinya kayak gini. Kalau misalnya lebih bagus sih ya, kalian banyakin lagi si adonannya daripada rotinya. Kalau misalnya kalian lebih suka kayak puding ya, ini kan lebih kelihatan banyak rotinya ya daripada pudingnya. Ini kan jadi pudingnya nih, pinggirnya nih menyatu dia. Tapi kalau lebih banyak dia akan jadi kayak layer puding gitu. Nah, ini sausnya deh. Jadi kita makan si pudingnya sama saus vanilla.